Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina habibina Maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah tafsir pendidikan Bapak Ibnu Muklis M. Hum serta teman-temanku dari kelas PAI yang berbahagia. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Potensi Belajar dalam Al-Quran. Nah, kami adalah dari kelompok 6 yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama Muhammad Sotik Nuraini, yang kedua Muhammad Yafil Multazam, dan yang ketiga adalah Murni Karomah. Pada makalah kami itu ada beberapa point of discussion atau beberapa poin dari pembahasan. Yang pertama adalah tentang hakikat potensi belajar, yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi potensi belajar, yang ketiga adalah upaya-upaya untuk mengembangkan potensi belajar menurut Islam, dan yang ketiga adalah tentang tafsir ayat tentang potensi belajar, yang mana kami ulas 4 ayat, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 78, Quran Surat Ar-Rum ayat 30, Quran Surat Al-Hajj ayat 46, dan Quran Surat As-Sajdah ayat 7-9. Baik, kita masuk yang pertama tentang hakikat potensi belajar. Potensi sendiri secara etimologi diartikan dari bahasa Inggris yaitu potensi, potential, and potentiality. Potensi artinya mempunyai kemampuan terpendam untuk menampilkan atau bertindak dalam beberapa hal, terutama hal yang mencakup bakat atau intelijensia. Sedangkan belajar itu sendiri diartikan yang di sini kami mengutip dari pendapat Gage bahwa belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Definisi ini memberikan penekanan bahwa untuk belajar merupakan upaya untuk merubah tingkah laku. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya potensi belajar itu pada hakikatnya adalah kelebihan atau kekuatan yang dimiliki oleh seorang individu maupun kelompok masyarakat yang dapat dikelola secara maksimal untuk menghasilkan manfaat dalam belajar. Yang mana tujuan dari belajar ini adalah adanya perubahan tingkah laku yang semakin baik. Dan adapun potensi-potensi belajar yang ada dalam diri seorang siswa satu dengan siswa yang lain itu tidak sama. Adapun pembahasan yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi potensi belajar. Ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor non-sosial dalam belajar. Kelompok faktor ini dapat dikatakan juga tak terbilang jumlahnya, seperti keadaan udara, suhu, alat-alat yang dipakai untuk belajar, alat peraga, dan lain sebagainya yang biasa disebut dengan alat pelajaran. Yang kedua adalah faktor-faktor sosial dalam belajar. Yang dimaksud dengan faktor sosial di sini adalah faktor-faktor antar sesama manusia. Misalnya, ada satu kelas yang sedang ujian, akan tetapi terdengar anak-anak lain yang bercakap-cakap, yang mana ini dapat mengganggu potensi dalam belajar. Yang ketiga adalah faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini berkaitan dengan keadaan jasmani peserta didik. Keadaan jasmani yang segar akan lain pengaruhnya dengan keadaan jasmani yang kurang segar. Keadaan jasmani yang lelah akan lain pengaruhnya dengan keadaan jasmani yang fit atau tidak lelah. Dan yang terakhir adalah faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis ini berkaitan dengan kejiwaan peserta didik, intelijensi, sedih, frustasi, putus asa, dan lain-lain. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap potensi peserta didik dalam belajar. Adapun upaya-upaya untuk mengembangkan potensi belajar menurut Islam yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik itu ada 3. Yang pertama adalah riyadhah. Riyadhah di sini dapat dilakukan dengan cara melatih peserta didik untuk melakukan sholat dan puasa, melatih peserta didik untuk memiliki kesadaran melalui tafakkur, tadzakur, dan tadabbur. Yang kedua adalah melalui pendidikan pembiasaan, yaitu dengan mengaktualisasi kebiasaan-kebiasaan hal yang baik serta akhlak-akhlak mulia yang akan membantu peserta didik meraih kesuksesan. Dan yang keempat adalah mujahadah. Apabila mujahadah ini jika dikonversikan dalam konteks pendidikan, maka pendidik harus berusaha mengendalikan, membina, dan membimbing serta mengarahkan peserta didiknya sekuat tenaga untuk menghindari hawa nafsu untuk agar ke jalan yang baik, karena hawa nafsu itu terkadang itu tidak terkendali. Mungkin itu materi dari saya. Untuk selanjutnya yaitu tentang tafsir ayat Al-Quran tentang potensi belajar akan dilanjutkan oleh Murni Karomah. Selanjutnya yaitu tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang potensi belajar.
Yang pertama terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika kita dilahirkan di dunia, itu dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa, kecuali anugerah ilahi yang dinamai gorizah atau naluri. Kemudian berangsur-angsur tumbuhlah pendengaran, maka terdengarlah suara-suara dari yang dekat sampai yang jauh. Lalu sama ditumbuhkan pula penglihatan, sehingga dapat membedakan berbagai warna dan bentuk. Lalu pendengaran serta penglihatan itu dituntun oleh perkembangan hati, yaitu perasaan dan pikiran. Allah melahirkan manusia ke dunia, diberi pendengaran sehingga tidak tuli, dan diberi alat penglihatan sehingga tidak buta. Diberi pula hati buat mempertimbangkan apa yang didengar dan apa yang dilihat. Itu semua merupakan nikmat paling besar yang dianugerahkan Allah dalam hidup. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dengan mempergunakan nikmat-nikmat Allah di dunia ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita jadi manusia yang berarti. Yang kedua terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim. Walakinna aktaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid hanyalah lantaran pengaruh lingkungan. Dalam ayat ini dijelaskan, maka tegakkanlah wajah engkau kepada agama dalam keadaan lurus. Tegakkanlah wajahmu, artinya berjalanlah tetap di atas jalan agama yang telah dijadikan syariat oleh Allah untuk engkau. Agama itu adalah agama yang disebut Hanif, yang sama artinya dengan Al-Mustaqim, yaitu lurus, tidak membelok ke kiri kanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Quran surat Al-Had ayat 46 yang artinya berbunyi, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi buta adalah hati yang di dalam dada. Dari firman Allah Ta'ala, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi berikut tubuh dan pikirannya untuk menyaksikan jejak kaum terdahulu, kaum yang membangkang atas perintah Allah SWT dan tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Dan apa yang telah dilakukan Allah SWT kepada mereka adalah nestapa serta siksa apakah yang menimpa kampung halaman mereka. Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka mendengar. Lalu apakah mereka mengambil pelajaran dari apa yang sudah mereka lihat dan dengar tentang kaum terdahulu? Maka sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Maksudnya adalah mata mereka itu tidaklah buta, yang buta adalah mata hatinya, karena mereka tidak bisa membedakan antara perbuatan yang hak dengan perbuatan yang batil. Kemudian tafsir Quran surat As-Sajdah ayat 7-9 yang artinya berbunyi, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina atau air mani. Kemudian Dia menyempurnakan dengan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini bahwa Allah telah menjelaskan bahwa Dia telah menciptakan segala sesuatu dengan ciptaan yang sebaik-baiknya dan serapi-rapinya.
Ibnu Katsir mengutip ungkapan Malik yang telah meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam terkait dengan makna kalimat alladzina ahsana kulla syai'in khalqah, yakni zat yang telah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, seolah-olah Allah menciptakan dari takdim dan takhrir. Ibnu Usmani menjelaskan bahwa makna al-afidatu adalah al-qulub atau hati. Allah telah menyebutkan jalan memahami dan tempat kepahaman manusia. Jalan atau cara manusia untuk memahami sesuatu adalah pendengaran dan penglihatan, sedangkan tempat kepemahaman kesadaran itu sendiri adalah hati. Oleh karena itulah pendengaran dan penglihatan merupakan dua saluran yang menuju ke hati. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.